Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu lancar rezekinya ya. Selamat datang kembali di konten film Kacida Review. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie terbaik yang rilis pada tahun 2016 berjudul I'm a Hero. Film ini menceritakan adanya kekacauan yang terjadi di kota Jepang akibat adanya sebuah virus yang berhasil mengubah kehidupan manusia yang normal menjadi penyerang serta ganas layaknya kanibal. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Siapkan secangkir kopi, atur posisi rebahan kalian, dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang di sebuah ruangan kantor. Mereka adalah salah satu tim produksi dalam pembuatan komik Jepang. Tidak lama tampil suatu acara berita yang melaporkan telah terjadi suatu peristiwa aneh di kota Hiroshima yang mengakibatkan seekor anjing cedera karena digigit oleh wanita tua berumur 45 tahun. Semua orang di sana menganggap berita itu hanyalah berita biasa. Di malam harinya setelah pekerjaan selesai, seorang pria bernama Suzuki tidak pakai Honda. Ini dia orangnya. Dia adalah pembuat komik di kantor tadi yang berbaju putih. Dia tinggal di sebuah apartemen. Setelah lelah seharian, dia tampak begitu bersemangat menyantap Indomie rebus. Di belakangnya terdapat seorang wanita bernama Teko tidak pakai seng. Sedikit informasi jika Teko ini adalah pacar Suzuki dan sudah tinggal dengannya selama 15 tahun. Belum menikah tapi sudah serumah, atau bisa disebut dengan kumpul munding, karena pada dasarnya sistem di kota Jepang memang seperti itu. Di keesokan harinya, Suzuki pergi mendatangi penerbitan komik untuk menerbitkan apa yang sudah ia kerjakan. Namun sayangnya dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Ketika pulang ke rumah, Suzuki mendapati Teko yang sangat marah karena sudah cukup muak dengan perjuangan Suzuki yang hanya bisa berkata mimpi, mimpi, dan mimpi. Kemudian terjadi sedikit pertengkaran antara Teko dan Suzuki. Teko marah kepada Suzuki karena selama bersamanya dia tidak memiliki penghasilan yang baik untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Teko mengusir Suzuki dari apartemen itu, namun dia tidak tahu harus kemana. Tidak lama Suzuki berkata kepadanya jika ia akan membawa senjata yang ia punya dan meminta untuk mengambil surat izin memakainya. Suzuki adalah orang yang gemar tembak menembak, karena itu ia memiliki senjata yang memiliki lisensi pemakaian. Suzuki pun pergi ke sebuah taman untuk sekedar beristirahat karena sudah diusir dari apartemennya. Di keesokan harinya setelah tiba di tempat kerjanya di mana mereka melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi mereka mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki gerak-gerik aneh seperti kesurupan. Singkat cerita, Suzuki ditelepon oleh Teko. Teko meminta maaf atas perilaku yang ia lakukan kepadanya. Suzuki tampak keheranan karena Teko berbicara dengan nada aneh seperti sakit atau demam. Lalu Suzuki mencoba untuk pulang ke apartemen karena dia sekarang khawatir kepada Teko. Namun setelah sampai di apartemen, Suzuki mendapati pintu yang terkunci. Kemudian saat sedang mengintip, terlihat Teko tampak aneh. Tidak lama tiba-tiba Teko menyerang dengan sangat kuat. Sampai-sampai dia kewalahan menghadapi Teko seperti hewan buas, lalu menggigit pintu apartemen sampai semua giginya kini patah. Suzuki yang kewalahan dengan tidak sengaja mendorong Teko yang tepat terdapat besi tajam di belakangnya. Seketika Teko pun tewas. Suzuki yang panik mencoba untuk bergegas kabur kembali ke tempat kerjanya. Di perjalanan dia melihat banyak sekali pesawat yang melintas. Setelah sampai di kantornya, dia melihat rekan kerjanya sudah menghabisi teman-temannya. Dan juga kini rekannya pun mencoba menghabisi pemimpin di sana yang sudah tampak berubah. Suzuki ketakutan dan berbicara apa yang sudah terjadi. Rekannya itu berbicara jika semua orang di sini sudah tergigit dan akan berubah menjadi zombie. Dia juga bilang bahwa dirinya juga sudah tergigit. Lantas ia pun kini mencoba mengakhiri dirinya sendiri karena ia tidak ingin berubah menjadi makhluk mengerikan itu. Kemudian satu teman kerjanya bernama Michan kini sudah berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Suzuki. Suzuki lalu berlari keluar dari kantor. Dia melihat jalanan sudah tampak kacau dengan orang-orang yang kini saling menyerang satu sama lain. Mereka semua belum mengetahui apa yang sudah terjadi karena belum ada surat peringatan dari pemerintah terkait kejadian ini. Sekarang kota ini sudah benar-benar terjadi kekacauan yang sangat besar.
Suzuki mencoba masuk ke dalam taksi, serta tak lama seorang wanita berseragam SMA mencoba menghampiri. Wanita ini bernama Hiromi, lalu mereka mencoba masuk ke dalam taksi. Tak lama seorang pria lain langsung masuk ke dalam mobil, dan mereka pun kini saling berbagi tempat di taksi untuk menghindari serangan zombie. Di perjalanan, tiba-tiba pria yang di samping Suzuki kini dia mengalami perubahan secara fisik dan tampak terlihat serta perubahan pada perilakunya. Lantas dia mencoba menyerang Suzuki yang berada di sampingnya. Suzuki kini dengan keras mencoba melepaskan serangan dari zombie itu. Dia menendang zombie ke arah luar dari taksi itu. Setelah berhasil, sekarang giliran sopirnya yang kini menjadi zombie karena terkena gigitan pria tadi. Suzuki mencoba menarik Hiromi agar pindah duduk di belakang. Mereka pun memasang sabuk pengaman. Sementara itu, sang sopir yang kehilangan setengah kesadarannya karena sudah berubah menjadi zombie itu kehilangan kendali yang menyebabkan taksi mereka tumpangi kini terguling. Suzuki kini mulai sadar dari pingsannya karena kejadian tadi dan berusaha membangunkan Hiromi agar pergi sekarang. Mereka melihat mobil yang terguling di hadapan mereka, serta ironisnya Hiromi melihat suatu informasi di internet jika kekacauan ini adalah orang-orang sudah terkena virus JKN, yaitu sebutan zombie di film ini. Informasi itu pun menjelaskan jika virus itu akan mati jika mereka dengan segera ke Gunung Fuji, karena di Gunung Fuji memiliki ketinggian dengan udara yang sangat dingin. Hal itulah yang akan mengalahkan virus itu. Suzuki serta Hiromi berniat untuk mendatangi Gunung Fuji. Mereka beristirahat terlebih dahulu karena sudah larut malam. Hiromi menanyakan apakah itu senjata asli, mengapa tidak digunakan pada saat kejadian tadi. Suzuki pun menjawab jika digunakan di depan umum itu akan melanggar hukum. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Hiromi berkata, "Siapa nama Anda, Tuan?" Lalu Suzuki berkata bahwa dia bernama Suzuki Hideo. Kalau diartikan Hideo itu adalah pahlawan. Hiromi pun tersenyum. Hiromi tiba-tiba merasa nyaman bersama Suzuki. Di keesokan harinya, Suzuki dikagetkan karena melihat bekas luka gigitan di leher Hiromi yang menyebabkan mereka kini saling berdebat. Lalu Suzuki berusaha mengarahkan senjata yang dia punya kepada Hiromi. Hiromi pun bercerita bahwa dia digigit oleh bayi tetangganya 2 hari yang lalu. Namun saat ini Hiromi tidak merasakan gejala apa-apa setelah 2 hari ini. Hiromi pun berkata kepada Suzuki, "Kau boleh membunuh aku karena kemungkinan aku juga tertular virus JKN tadi. Lagi pula aku sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini." Suzuki pun kasihan dan tidak tega. Dia menjelaskan bahwa dirinya juga telah digigit oleh kekasihnya, namun tidak terjadi apa-apa. Karena ketika dia tergigit, kekasihnya itu sudah tidak memiliki gigi. Akhirnya Suzuki berkata, "Aku akan melindungimu." Suzuki lalu membawa Hiromi agar sampai di Gunung Fuji supaya Hiromi selamat. Di perjalanan mereka sejenak terhenti dan Hiromi memohon agar Suzuki meninggalkannya. Dan ternyata Hiromi sudah bereaksi menjadi zombie. Dengan terpaksa Suzuki meninggalkannya. Dia pun lari dan meminta tolong kepada seseorang di sana. Namun ternyata orang tersebut sudah menjadi zombie. Lalu dia diserang. Ketika sudah kewalahan untuk melawan, tiba-tiba Hiromi datang dan menyelamatkannya. Hiromi tampak seperti manusia biasa, namun dia memiliki kekuatan yang tidak biasanya. Dan dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Dia kini menjadi zombie setengah manusia. Akhirnya mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan. Entah berapa lama mereka untuk sampai di Gunung Fuji. Sesekali mereka berdua beristirahat di dalam hutan. Singkat cerita, mereka tiba di pusat perbelanjaan. Hiromi dibawa menggunakan troli agar Suzuki bisa lebih leluasa untuk bergerak. Hiromi memasuki pusat perbelanjaan itu. Dia mengambil berbagai kebutuhan makanan dan memakai jaket yang berada di sana. Saat sedang mencobanya, tiba-tiba satu zombie menyerangnya. Tidak lama secara kebetulan datang seorang wanita untuk menolongnya. Wanita itu datang bersama kelompoknya. Tidak lama akhirnya mereka membawa Suzuki dan Hiromi di tempat mereka berlindung, tepatnya di atas atap gedung. Suzuki juga menutup sebelah mata Hiromi agar tidak ketahuan kalau dia adalah zombie.